to drink. The capsule in the bottle, the damsel in a dress. You come to save me from distress. Stay the weak, distract me from my problems. The war inside my head, make me forget I'm such a mess. Bagus. Belakangnya guys. Ya, kasih tahu. Iya. Penampakan belakangnya. Podium situ. Bagian belakangnya guys. Wow. Jadi ini pemandangan belakangnya sangat Yeah. indah, sangat sejuk. Yang sebelah lagi. Maaf, ini tidak pakai sarung tangan karena bisa lebih cepat. Kalau pakai sarung tangan agak lambat gitu. Dia agak melekat. Kalau produksi besar kita biasa pakai roti manis yang kita cuma cukup 3 hari. Ini adalah bentuk roti yang sudah siap untuk dipanggang. Topping, kemudian siap dimasukkan ke dalam oven. 4, 6. Yang masuk di oven. Ini yang sudah selesai panggang, siap untuk didinginkan dan di packing. Ini yang setelah ditopeng, ada beberapa roti yang dia pakai topping, kemudian baru dimasukkan ke oven. Satu resep 20 kilo itu selama 20 sampai dengan 35 menit tergantung dari macam-macam roti. Lain roti lain. Jadi itu proses pengadoannya lain. Kemudian setelah
proses pencetakannya juga lain dengan tingkat kesulitan yang lain. Misalkan kalau roti tawar itu lebih cepat, yang agak lama itu roti isi. Begitu sudah kita bentuk masih diisi lagi di dalamnya, masih harus diisi selai atau diisi coklat atau diisi kacang hijau. Nah itu agak lama. Kemudian proses dari pengendapan atau proofing itu juga macam-macam. Proofing itu tergantung juga, kadang cuaca itu mempengaruhi. Jadi cuaca kalau panas dia lebih cepat mengembang. Kemudian kalau dia cuaca dingin musim hujan dia akan, jadi ada pengembang itu harus disesuaikan feeling dengan kondisi cuaca. Memang kita ada ruang proofing yang kita standarkan memang dia suhunya sekitar 35 sampai 40 derajat supaya tidak pengaruh di luar. Tapi kapasitas ruang proofing kita kan kurang besar. Jadi kalau produksi kita cukup banyak, sebagian di luar. Jadi itu kemampuan dari tukang ngadon, dia menyesuaikan tingkat pengembangannya. Jeda-jeda ketika ngadon, kemudian di pengendapan, kemudian ngadon lagi supaya nanti pas waktu kembang siap untuk dimasukkan ke oven itu tidak bersamaan. Kalau ngembang semuanya oven dengan terbatas nggak. Jadi itu perlu feeling. Resep itu bisa dibuat, tapi kalau produksi sekali adon boleh. Tapi kalau adonnya berkali-kali itu perlu feeling sendiri, perlu tingkat analisa sendiri. Jadi nggak. Kecuali memang kita produksi sekali produksi, udah. Itu sampai kapanpun nanti udah ngembang baru di oven. Kita kan sistem produksinya panjang dan dia berjenjang dan dia berkelanjutan. Makanya kita mulai proses itu dari jam 2 pagi, mulai ngadon dari jam 2 pagi, kemudian proofing sekitar jam 5 itu sudah bisa masuk oven pertama jam 5, sekitar jam 8 itu sudah bisa keluar oven, kemudian nunggu sampai dia dingin. Jadi terus dengan jadi kalau sistem pengembangan itu lain. Jadi kita juga punya standar. Kalau misalkan buat roti tawar dulu, habis itu buat roti manis, kemudian buat roti tawar yang kedua itu harus hitung kondisinya tadi yang tawar pertama itu keluar jam berapa, kemudian jam berapa dia bisa masuk oven. Nah ini nanti akan kita masuk oven jam berapa. Jadi ada perhitungan. Kita masih manual. Kebetulan juga dengan kondisi saya masih memurnikan dengan tidak terlalu memakai bahan pengawet. Jadi roti kami patok cuma 10 hari saja. Kami dalam 8 hari roti sudah kami tarik. Jadi tidak bisa jauh. Kalau yang bisa jauh itu otomatis dengan tingkat pengawet yang lebih tinggi dan dia tidak bisa bersentuhan dengan tangan langsung. Semuanya pasti dengan mesin. Kita kan mesin manual. Tidak bisa dipungkiri walaupun kita pakai sarung tangan, tapi ada satu saat itu terkena. Dan itu posisinya memang itu akan mempercepat kondisi sistem jamur tubuh. Dan kemudian dari bahan bakunya juga kita masih pakai bahan baku yang memang masih murni. Kita pun juga pemanisnya kita juga pakai pemanis buatan. Kita semua pakai gula pasir ini dan tidak pakai pemanis. Dan untuk yang roti manis, cukup untuk roti manis seperti yang di Almanis, itu roti-roti yang seperti di Kaisar itu kita cuman batasin 3 hari. Setelah 3 hari kita tarik, tidak diperjualbelikan. Kalau yang kita titipkan ke toko-toko itu cuma 10 hari, tapi 8 hari kita sudah tarik. 7 atau 8 hari kita sudah tarik. Kalau roti kita sih rata-rata kita yang produksi besar itu adalah roti tawar. Roti tawar kita Rotaro, itu Rotaro sama kita punya roti Pitbordo atau yang warna pink tadi. Itu yang kita titipkan ke beberapa toko di pasar-pasar, kemudian di minimarket. Jadi penyebaran perluasan kami untuk penjualannya kita sampai ke daerah perbatasan hampir seluruh Kalbar. Cuman untuk Pontianak Kota itu beberapa tahun ini selare. Jadi tidak beredar di Pontianak Kota. Kita masih manual. Kebetulan juga dengan kondisi saya masih memurnikan dengan tidak terlalu memakai bahan pengawet. Jadi roti kami patok cuma 10 hari saja. Kami dalam 8 hari roti sudah kami tarik. Jadi tidak bisa jauh. Kalau yang bisa jauh itu otomatis dengan tingkat pengawet yang lebih tinggi dan dia tidak bisa bersentuhan dengan tangan langsung. Semuanya pasti dengan mesin. Kita kan mesin manual. Tidak bisa dipungkiri walaupun